Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini izin kami dari CGP Angkatan 11. Saya Sri Mardiah, Bu. Saya Putri Irawati. Dan saya Ani Purwanti. Izin pada hari ini akan melakukan wawancara terkait praktek pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang selama ini dijalankan di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang, terutama kasus-kasus di mana ada nilai-nilai kebajikan dan ada dilema etika yang terkandung di dalamnya, Bu. Iya. Jadi langsung saja hari ini akan kami tanyakan beberapa pertanyaan, ada 8 tepatnya, Bu. Ya, silakan langsung dimulai saja, Bu Ani. Terima kasih, Bu. Nah, selama ini, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan untuk mewawancarai Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Ya, oke. Saya perkenalkan dulu bahwa nama saya Herlina, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dalam hal ini, hari ini saya diwawancarai oleh 3 orang calon guru penggerak, yaitu Bu Sri Mardiah, Ibu Ani Purwanti, dan Ibu Putri Irawati untuk memenuhi tugas modul 3.1. Baik. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Ani bahwa bagaimana selama ini yang telah dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, identifikasi yang saya lakukan pertama-tama menentukan masalah apa dulu ya, permasalahannya apa. Kemudian kita kelompokkan dulu, ini terkait dengan apa, dengan moral, dengan etika. Kemudian sesudah kita kelompok-kelompokkan, kemudian kita cari lagi nih, kita identifikasi siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini. Kaitannya dengan apa, kemudian identifikasi lagi efeknya apa terhadap siswa, terhadap teman sejawat, terhadap lingkungan sekolah. Nah, jadi kita identifikasi dulu sebelum kita mengambil keputusan terhadap permasalahan ini. Nah, demikian Bu Ani. Baik. Nah, berarti langkah-langkah Ibu mencari fakta-fakta terlebih dahulu ya, Bu ya, menentukan masalahnya, lalu mengelompokkan, begitu ya, Bu ya, siapa saja yang terlibat, lalu habis itu efeknya seperti itu. Baik, dampaknya. Bu, terima kasih. Nah, Bu, pertanyaan yang kedua ya, Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kita aja ya, kita berkaca ke kita. Setiap ada permasalahan yang sama-sama benar, tentu dilema buat kita ya. Dilema buat kita. Lalu bagaimana kita harus mengambil keputusan ini? Nah, sebelum mengambil keputusan, sesudah diidentifikasi tadi, biasanya saya kasih jeda dulu nih. Kasih jeda. Nah, dalam jeda itulah maka kita mencari fakta. Sambil mencari fakta, kita menganalisis permasalahan ini. Kemudian kita mengajak orang-orang yang terkait dengan masalah ini yang kira-kira bisa memberi saran, memberi masukan terhadap kasus ini yang sama-sama benar tadi ya. Supaya ada wawasan buat kita untuk mengambil keputusan. Nah, begitu. Kemudian
sama juga hanya dengan bujukan moral. Bujukan moral. Sore kemarin datang seorang pembina ekskul naik ke atas ini. Saya menganggapnya itu ada bujukan. Bujukannya begini. Nah, Ibu, kami kan melatih anak-anak secara internal. Terus dilombakan juga secara internal. Tidak ada tantangan buat anak-anak ini. Cobalah Ibu sekali-sekali ikuti lomba yang di luar. Oke, saya lalu tanya, ini lomba apa? Lomba apa? Terus terkait dengan ikutnya lomba luar itu, siapa saja yang terkait? Dia bilang hanya pelatih. Dan apalagi pembiayaan. Nah, terkait pembiayaan, terus dikemukakannya lah bahwa ini mahal. Nah, terkait dengan pembiayaan yang mahal inilah, tentu saya kan tidak bisa memutuskan sendiri dan tidak bisa langsung memutuskannya. Saya butuh orang lain untuk diajak berkomunikasi. Siapa yang diajak? Yang terkait dengan ini pastilah yang terkait dengan keuangan. Bendahara, kan begitu ya? Jadi baik dia dilema maupun bujukan moral, kita tetap butuh masukan dari orang-orang yang terkait, dan kita juga perlu komunikasi untuk membicarakan hal ini. Itu dulu Bu Ani. Oke, berarti butuh komunikasi ya Bu ya, maupun yang dilema maupun yang baik yang dilema bujukan maupun yang moral. Baik. Yang ketiga ya Bu. Nah, langkah-langkah nih atau prosedur setiap seperti apa yang biasa Ibu lakukan kayak gitu Bu? Yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan. Langkah-langkahnya, oke, itu kemarin ya, kalau kita kaitkan dengan kasus ya. Nah, kasus yang baru-baru ini, katakanlah misalnya yang perpisahan kemarin ya, perpisahan kemarin ya, dilemanya mau stop atau mau terus, mau stop mau terus. Nah, langkah apa yang dilakukan? Langkahnya adalah pertama komunikasi dengan guru senior dan panitia, artinya panitia yang terlibat langsung dengan permasalahan ini, terutama panitia perpisahan. Itu langkah pertama. Kemudian kita berkolaborasi dan berkomunikasi kepada atasan yang di atas. Lalu apa yang dikomunikasikan dan kolaborasi itu yaitu tentang masalah dampak. Kalau diteruskan dampaknya apa? Kalau dihentikan dampaknya apa? Oke. Yang ketiga, sesudah melalui proses itu tetap kembalinya kepada keputusan kepala sekolah. Maka dalam hal ini kepala sekolah kebijakannya lebih kepada hati, perasaan siapa yang harus dijaga? Perasaan orang-orang banyak, ya dalam hal ini adalah siswa. Nah, setelah ditimbang-timbang rasa dan ditimbang-timbang komunikasi dan kolaborasi tadi, akhirnya diputuskanlah lebih berpihak kepada orang banyak. Nah, itu kepentingan orang banyak. Ya, gitu Bu Ani. Baik, terima kasih Bu. Berarti kan kita berkomunikasi gitu ya Bu ya, kolaborasi, komunikasi. Terus apa dampaknya? Kalau lanjut bagaimana? Kalau stop bagaimana? Dan kita memikirkan berpihak pada murid tadi ya Bu ya. Jadi kita berpikirkan kasihan anak seperti itu Ibu. Terus kemudian ke hati tadi. Ke hati, baik. Terima kasih Bu. Itu yang dari saya. Pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Bu Putri ya Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bu Sri Mardia. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif ya? Yang paling efektif itu komunikasi, itulah yang paling efektif. Jadi komunikasi itu bukan hanya ke orang yang senior, tetapi
pertama lebih kepada orang-orang yang terkait dengan permasalahan itu yang pertama. Kemudian yang kedua kepada orang-orang yang di luar permasalahan ini juga perlu, artinya siapa orang yang di luar ini yang terkait tadi kan yang terkait, yang kemudian yang tidak terkait itu bersama-sama. Nah, jadi perlu dibicarakan secara bersama-sama dari pihak sekolah, kemudian stakeholder ya, stakeholder. Ya. Wawasan tersendiri, pendapat tersendiri, pemikiran tersendiri. Dan tantangan itu lebih kepada mengarahkan wawasan yang bersangkutan supaya sama persepsinya dengan pendapat orang banyak, itu yang susahnya. Karena pikiran wawasan individu dia sudah terbentuk. Itu tantangan yang agak susah mengarahkannya supaya sama dengan keputusan orang bersama orang banyak. Lihat kasusnya, lihat kasus permasalahannya, ini ringan atau berat. Kalau misalnya dia ringan, biasanya langsung mengambil keputusan langsung ringan ya. Tapi kalau dia berat, kita harus ada jeda waktu. Kita kasih jeda waktu supaya si yang menyampaikan permasalahan bisa mengumpulkan fakta, berpikir kembali ya, kemudian Pak sekolah juga ada waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta tadi, fakta kebenaran, menyelidiki dari sumber manapun. Nah, jadi ada waktu. Terus itulah yang apakah ada jadwal? Iya, pemberian waktu itulah jadwal. Misalnya saya kasih waktu dia berpikir 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus kita kumpulkan kembali lagi. Ada kok jadwal yang tidak terlalu lama. Misalnya ada yang menyampaikan, oh begini, oke saya tunggu pukul 15 misalnya ya di atas. Nah, itu ada. Jadi tetap ada jadwal tergantung dengan permasalahan kasusnya. Tidak. Contoh seperti yang bujuk rayu. Itu saya kasih beda ya, tidak bisa mikir sendiri karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Besok saya koordinasi, saya akan sampaikan hasilnya. Kemarin saya berpikir begini, saya butuh orang senior ya, senior untuk memberi saran dan untuk menganalisis suatu permasalahan. Tapi ke depan ini rasanya saya tidak cukup orang senior. Artinya begini, tidak mesti bergantung pemecahan masalah itu kepada orang yang senior. Karena sekarang ini kan zamannya global ya, pemikiran bisa berkembang, wawasan berkembang, dan sumber pemecahan masalah bisa dari mana-mana saja. Jadi saya tambahkan tadi tantangannya di media ya, media sosial itu tantangan buat saya karena yang kita sampaikan itu kita
pegang juga. Ini keputusan yang kita ambil, ini sudah benar atau belum? Kalaupun benar, kan tentu baik nih. Lalu dampaknya nih bisa ke media sosial tidak? Nah, itu perlu kita pikirkan. Komunikasinya perlu kita pikirkan. Dan orang-orangnya ini bisa dipegang tidak? Bisa dipegang tidak? Maksudnya yakin tidak orang ini tidak akan menyebarkan? Saya tidak orang ini. Nah, terkait dengan kepercayaan itu, tadinya saya berpikir senior saja, karena senior kan bisa dipegang lah hubungan kerjasama. Tapi ke depan ini saya rasa saya tidak perlu begitu, karena ternyata sumber penyelesaian terhadap sebuah solusi itu bisa dari siapapun, bisa dari orang muda sampai dari siswa juga kita bisa belajar mengerjakan suatu masalah. Asalkan bisa kita kasih pandangan ya, bahwa masalah-masalah seperti ini tidak perlu kita sebarkan ke media sosial misalnya begitu. Jadi itu Ibu. Jadi yang kalau tadinya saya hanya berpatokan kita perlu orang senior, ternyata sekarang tidak, siapapun bisa. Siapapun bisa. Itu pertanyaan kan, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan terkait dengan kita? Mungkin ada kasus yang berat, buat kita terukur, ada sedikit ya pembelajaran yang bisa diambil adalah bahwa terhadap masalah apapun jangan pecahkan sendiri, kita perlu berkomunikasi. Jadi yang paling utama adalah komunikasikan permasalahan itu ya. Karena ini kan bukan masalah pribadi ya, karena ini masalah sekolah, maka unsur-unsur di sekolah harus tahu. Itu namanya komunikasi. Lalu yang kedua, berkolaborasi sama-sama untuk memecahkan masalah ini, karena ini masalah bersama. Prinsipnya begitu. Oke, baik, kalau pertanyaan itu mengenai apa yang sudah disampaikan tadi bisa kita pelajari juga bersama-sama ya. Jadi malam ini kita belajar banyak dari dunia dalam hal yang selama ini kita sudah diikuti selama belasan tahun ya, banyak ya. Semoga bisa dijadikan satu pembelajaran, yang kedua ada manfaat-manfaat yang bisa kita petik untuk kita dari internal sekolah maupun di masyarakat secara umum. Ibu, terima kasih atas kesediaan yang diwawancara kami ketiga. Semoga dalam pengambilan keputusan kita tetap menjadi orang yang bijaksana dan mengedepankan komunikasi seperti yang sepertinya Bu. Semoga perjalanan kami dalam PDP kali ini bisa berjalan sampai akhir, berkat semangat dan dorongan dari pemerintah juga di sekolah. Kami bersyukur bisa ada di sekolah ini dan bergantinya tadi di sekolah. Ya, insya Allah kami setelah berstatus sebagai guru penggerak bisa berkontribusi terhadap sekolah dan bisa berjalan bersama untuk membangun sebuah. Oke, saya juga berharap kepada ibu pekerja ini teruslah bersemangat, teruslah berkarya. Jangan hanya sebatas untuk melengkapi tugas-tugas PDP, terus saja, karena yang diperoleh ilmu di PDP itu bagus, semuanya bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Selamat siang. teman-teman. Izin Ibu, kami di sini akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai. Izin ya Bu ya, saya Sri Mardia dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya Nurwidawati dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Dewi Oktaviani dari SMP Negeri 14 Pangkal Pinang. Itu kami sebagai pembuka itu dulu nanti kami akan lakukan satu tanya pertanyaan. Perkenalkan, saya Siti Mahfua, Kepala SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Langsung saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama dari saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral? Kasus-kasus yang selama ini yang saya alami biasanya adalah kombinasi keduanya ya. Ya, kombinasi keduanya karena ada banyak kepentingan di sekolah itu yang memang melibatkan banyak pihak, sehingga terkadang memang ada pihak-pihak tertentu yang membuat saya itu harus seolah-olah mempertimbangkan etika saya sebagai seorang bawahan sampai atasan. Iya, namun juga saya juga harus mempertimbangkan nasib orang-orang kecil yang kadang-kadang dia itu tidak memiliki siapapun untuk saya tolong, namun jangan sampai menolongnya itu mengorbankan apa yang sudah menjadi aturan yang semestinya. Nah, seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai prioritas? Kalau bagi saya kedepankan aturannya dulu. Ya, bagi saya kedepankan aturannya dulu, karena walau bagaimanapun aturan itu dibuat oleh orang-orang yang memiliki kebajikan ya, dan orang-orang yang sudah berilmu pastinya. Jadi prinsip saya ya untuk apa peraturan itu dibuat kalau tidak ambil dijalankan. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya pastinya yang pertama membalikan kepada nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Namun saya juga tetap berkonsultasi dengan pihak-pihak yang memang saya percaya untuk bisa memberikan masukan kepada diri saya. Namun itu nanti keputusannya juga kepada diri saya sendiri. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai pendapat orang itu nanti akan mempengaruhi apa yang menjadi keputusan saya. Karena terkadang juga sulit menemukan orang-orang yang sama prinsipnya, sama pemahamannya seperti itu. Oke. Selanjutnya dari saya Bu, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu temui? Yakin aja dengan pilihan kita. Selagi itu berpatokan kepada kebajikan universal, saya yakin di dalam hati nurani siapapun walaupun pertamanya dia tidak diterima, ya, tapi yakin saja. Ya, yang penting kita tidak ada kepentingan apapun di sini, dan kita tidak mengorbankan siapapun. Apapun keputusan yang diambil, yang menjadi korban pertama kali itu adalah saya sendiri saja. Baik. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Yang pertama, koordinasi saya menjadi semakin sulit. Karena saya bukan circle di antara mereka. Seperti itu. Dan bisa dikatakan barangkali sekolah saya tidak sering didatangi pejabat. Sekolah saya tidak populer. Itu yang menjadi tantangannya. Namun saya juga berpatokan bagaimana posisi saya ya nanti tergantung bagaimana Allah. Selagi masih Allah mengizinkan saya ada di situ ya saya akan tetap ada di situ. Itu saja kalau itu saya. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi dari saya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah kata jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, terutama kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikannya, atau adakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk jadwal itu tentatif ya berdasarkan tingkat kepentingannya ya.
ada juga kadang-kadang kita itu berhadapan dengan seseorang yang memang kita harus putuskan di situ. Namun juga ternyata saya juga pernah menemui sebuah kasus itu, begitu saya langsung putuskan ternyata keputusan saya menurut saya sendiri saya salah. Iya, salah satu contohnya seperti ini, pada saat ada orang LSM datang ke sekolah, saat itu saya selesaikan. Iya, tidak saya berikan kesempatan, saya pertimbangkan dulu, silakan datang lagi, tidak. Disitulah saya selesai itu. Namun kalau dengan kasus kayak kemarin itu, pada saat ini menakut PDB ya, dan yang menitipkan di saya itu adalah orang yang saya sedari sebagai guru ngaji saya. Dan yang sangat-sangat saya hormati. Namun pada saat itu saya langsung reaktif saja, saya menyampaikan pandangan saya bahwa sistem itu seperti ini, kayak gitu kan. Nah, namun di dalam setelah prosesnya memang ternyata anak itu natural dan nggak dapat di sekolah saya. Dan setelah saya renungkan pada saat itu, setelah selesai proses PPDB itu, saya kenapa tidak saya kembalikan ini kepada Allah saja dulu ya. Kalau saya memang nggak mampu dulu, tidak usah saya reaktif pada saat itu. Saya berikan jeda. Jadi biarlah tangan-tangan Allah itu yang menunjukkan caranya, natural saja gitu kan, sambil kita berdoa, ya Allah kalau memang ini aja jalan untuk di situ ya bantu gitu. Tapi pada saat itu saya reaktif dan akhirnya kan anak itu nggak dapat di sekolah saya. Kemudian saya juga jadi sungkan gitu kan, dan guru ngaji saya gitu kan. Ya itulah akibatnya kalau saya reaktif. Jadi kadang-kadang ada yang harus segera saya selesaikan, ada juga yang ternyata